Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bu Widya, Pak Tony, dan Bu Justina akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT), Studi Kasus, Pengukuran TKT Sediaan Tablet ODT dari Amilum Kulit Pisang Agung. Next. Di sini kami membahas 4 bahasan. Yang pertama, latar belakang, landasan teori, studi kasus, dan kesimpulan. Next. Latar belakang tugas besar kami adalah sebagai syarat dalam menyelesaikan dan memperoleh nilai UAS, mata kuliah manajemen teknologi dan inovasi. Yang kedua, mengetahui dan memahami proses pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi sebagaimana yang telah diatur dalam Permenristek Dikti nomor 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan tingkat kesiapterapan teknologi. Yang ketiga yaitu dapat melakukan proses pengukuran TKT melalui studi kasus yang kami pilih. Next. Landasan teori. Next. Definisi teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Pengertian TKT sendiri adalah teknologi readiness level, merupakan tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian riset dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri, maupun masyarakat. Next. Tujuan dari TKT tersebut adalah mengetahui status kesiapterapan teknologi, membantu pemetaan kesiapterapan teknologi, mengevaluasi pelaksanaan program atau kegiatan penelitian riset dan pengembangan, mengurangi risiko kegagalan dalam pemanfaatan teknologi, dan meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan pengembangan. Pengguna TKT mengambil kebijakan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi program riset dan pengembangan. Pelaku kegiatan dalam menentukan tingkat kesiapterapan teknologi untuk dimanfaatkan dan diadopsi, dan pengguna dalam memanfaatkan hasil riset dan pengembangan. Next. TKT sendiri mempunyai 9 tingkatan. Tingkatan 1-3 merupakan riset dasar, tingkatan 4-6 merupakan riset terapan, dan tingkatan 7-9 merupakan riset pengembangan. TKT secara umum, setiap jenis penelitian atau riset dan pengembangan dibagi menjadi 9 tingkatan yang masing-masing memiliki indikator yang berbeda. Indikator capaian TKT disusun dalam bentuk pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 3 proses utama dalam pengukuran TKT yaitu yang pertama self-assessment, yang kedua verifikasi, yang ketiga validasi. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Pak Tony. Silahkan. Terima kasih Mbak Widya. Terkait dengan jenis-jenis alat ukur TKT yang kita kenal saat ini, secara garis besar ada 2, yaitu yang pertama adalah software TRL Calculator yang dikembangkan oleh NASA di sekitar tahun 70-an. TRL Calculator ini juga memiliki 9 skala teknologi readiness level yang digunakan oleh NASA sendiri, US Department of Defense, dan European Space Agency. Sedangkan untuk di Indonesia dikembangkan oleh BPPT yang juga diadopsi dari TRL Calculator, dikembangkan tahun 2005, juga memiliki 9 skala tingkat kesiapterapan teknologi, sedangkan penggunanya adalah seluruh elemen masyarakat, lembaga penelitian, instansi pemerintah maupun perguruan tinggi di Indonesia. Selanjutnya. Display dari TRL kalkulator yang dikembangkan oleh NASA adalah bentuknya seperti ini. Jadi ada indikator yang harus dipenuhi dan kemudian ada hasilnya mulai dari level 1 sampai dengan level 9. Selanjutnya. Untuk TKT yang dikembangkan oleh BPPT disebut juga dengan nama teknometer. Saat ini adalah teknometer versi 2.5.
ada dua tampilan. Yang pertama berbasis spreadsheet offline yang ada di sebelah kiri, atau yang berbasiskan web online yang ada di sebelah kanan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Justina terkait dengan studi kasus. Silakan, Mbak. Baik, Pak Tony, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus. Studi kasus yang akan kelompok kami ukur adalah pengembangan formulasi ODT dimenhidrat dengan teknik liquid solid menggunakan flow cell, amilum kulit pisang agung, dan crospovidone sebagai bahan koproses yang dikembangkan oleh Stefanus B.B. Triantoro dan Lani Hadisuwiknyo yang merupakan dosen farmasi di Universitas Widya Mandala. Formulasi ini sudah diliput oleh beberapa media seperti Surya dan Republik News. Selanjutnya, indikator untuk pengukuran bidang teknologi farmasi yang kelompok kami gunakan untuk mengukur diambil dari indikator pengukuran TKT Ristek Dikti tahun 2016. Terdapat 9 TKT dengan indikator yang sesuai dengan pengembangan teknologi farmasi. Next. Berikut ini merupakan perkiraan pengukuran TKT dengan teknometer dari formulasi ODT. Formulasi ODT yang dikembangkan dari amilum kulit pisang. Secara cepat, teknologi yang dikembangkan ini berada pada level, penelitian ini berada pada level 3, yaitu telah dilakukan pengujian analitis dan eksperimen untuk membuktikan konsep teknologinya. Next, penetapan indikator yang ada sebelumnya tadi, kelompok kami menetapkan sebesar 80% untuk ketercapaian ke TKT selanjutnya. Hal ini dibuktikan dan sesuai dengan lampiran dari Ristek Dikti nomor 42 tahun 2016, di mana jumlah keterpenuhan sama atau lebih dari 80%, maka dapat dilanjutkan pada keterpenuhan tingkat yang selanjutnya. Kemudian pengukuran TKT dengan teknometer yang pertama, TKT 1, terdapat paling tidak terdapat 3 indikator yang dinilai, yaitu review, studi literatur konsep, dan telah ada penjelasan tentang penerapan ilmiah yang potensial dari masalah-masalah yang dikembangkan. Hal ini dibuktikan dengan sudah ada jurnal-jurnal yang diteliti, jurnal-jurnal sebelumnya yang diteliti, dan buku yang sesuai dengan teknologi yang akan dikembangkan. Kemudian karena TKT pertama sudah terlampaui, maka masuk ke pengukuran TKT yang kedua. Paling tidak ada 2 indikator yang dinilai, yaitu telah dihasilkan hipotesa dan telah dikembangkan, diulas, dan setujui research plan-nya. Nah, pada teknologi yang dikembangkan ini semuanya sudah terpenuhi, dibuktikan dengan adanya hipotesa penelitian yang diberikan oleh narasumber dan skema penelitian seperti pada gambar. Karena keterpenuhan TKT 2 sudah dilalui, maka masuk ke pengukuran TKT 3. Ada paling tidak 2 indikator yang kami nilai, yaitu telah dilakukan dan dibuktikan proof of concept, dan telah dimulai riset dasar, pengumpulan data, analisa, dan uji hipotesa. Hal ini juga sudah terpenuhi dengan dibuktikan oleh hasil uji disolusi, yaitu hasil uji dari hasil uji lab secara in vitro, kemudian untuk eksplorasi pengembangan teknologi dilakukan uji amilum replika 1 dan replikasi 2. Karena TKT 3 sudah terpenuhi, maka akan dilanjutkan pengukuran ke TKT 4. Nah, pada TKT 4 ini terdapat paling tidak 4 indikator yang dinilai, tetapi tidak semuanya dapat memenuhi. Jadi dari 4, hanya 1 yang terpenuhi dan sudah terbukti, yaitu telah dilakukan riset eksplorasi obat, yaitu cara pemberian obat, metodenya, sifat fisika dan kimia, jalur metabolisme dan ekskresi atau pengeluaran dari tubuh, dan pengukuran dosis pemakaian. Hal ini dibuktikan dengan
adanya hasil uji mutu fisik dari dari tablet dan hasil uji bobot tablet ODT dimenhidrinat. Nah, karena pada TKT 4 belum terlampaui, maka pengukuran dihentikan. Jadi, menuju ke kesimpulan bahwa hasil dari pengukuran TKT formulasi ODT dari amilum kulit pisang ini sudah mencapai kesiapan yang berada di level TKT 3, yaitu teknologi masih dalam tahap pembuktian konsep, fungsi dan atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Berikut adalah referensi yang kami gunakan selain wawancara dengan pengembang secara langsung. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang pengukuran TKT formulasi ODT dari amilum kulit pisang. Terima kasih.